Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sudut. Nah, ini adalah sudut. Nah, ini adalah sudut, ada dua sudut. Sudut A, B, C, ya. Pada gambar di atas terdapat sudut dan 3 titik, yaitu titik A, B, dan C. Pemberian nama sudut mengacu pada ketiga titik tersebut. Pemberian nama sudutnya ya. Pemberian nama sudut ada dua cara, yaitu dengan menyebutkan 3 titik pada sudut atau hanya menyebutkan huruf yang ada pada titik sudutnya. Misalnya pada gambar di atas, sudut di atas dapat kita beri nama dengan sudut ABC, ya, karena ini ada titiknya kan, ABC, berarti ini disebut sudut ABC. Atau cukup dengan menyebutkan sudut B, dengan sudut B ini, B saja, ya, bisa ABC atau sudut B. Selain itu juga terdapat pemberian nama sudut dengan menggunakan simbol seperti alfa, beta, gamma, dan theta, dan simbol lainnya nih. Berarti kalau misalkan nanti di sudutnya ada simbol, berarti nama simbolnya berarti nama sudutnya dengan nama simbolnya. Kalau ini kan berarti theta, berarti adalah sudut theta gitu. Jadi untuk simbol-simbol pada sudut beta, ya, beta, gamma, theta, dan simbol lainnya, ya, itu yang biasa digunakan. Pengertian sudut. Nah, sudut adalah suatu objek geometri yang tersusun dari dua sinar garis dengan kedua pangkal sinar garis tersebut bertemu pada satu titik. Kedua sinar garis tersebut merupakan kaki-kaki sudut, dan titik pertemuan kedua pangkal sinar garis merupakan titik sudutnya. Nah, ini adalah titik sudutnya. Ini adalah sinar garis, ya, sinar garisnya nih, sinar garisnya, ini juga sinar garisnya atau kaki sudutnya. Nah, gitu. Biasanya kita bisa praktekkan menggunakan apa? Menggunakan lampu senter, ya kan? Kalau lampu senter nanti kelihatan. Sekarang lampu senter. Nah, ini kan lampu senter misalkan. Jika kita nyalakan, maka cahayanya kan akan seperti ini. Nah, cahayanya akan seperti ini. Nah, ini lampu senter ini sebagai sudutnya, titik sudutnya di sini. Nah, sedangkan yang tadi batasan cahayanya ini namanya adalah kaki sudut, ya, atau sinar garis ini sinar garisnya, gitu. Ini kalau kita melihat menggunakan lampu senter, ya. Nah, sekarang jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Jadi sudut lancip ini, ya, nah ini sudut lancip. Ini sudut lancip. Kenapa disebut sudut lancip? Karena besarnya, ya, besar sudutnya adalah antara 0 sampai dengan 90. Antara 0 sampai dengan 90 derajat, ya, gitu. Ini disebut dengan sudut lancip. Nah, yang kedua sudut siku-siku. Kalau sudut siku-siku ini besar sudutnya ini sudah pasti, yaitu 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat itu bukan siku-siku, ataupun kurang dari 90 derajat itu bukan sudut siku-siku. Biasanya sudut siku-siku, nah, di sudutnya simbolnya seperti ini, seperti jadi menjadi bentuknya kotak, gitu ya. Nah, ini berarti kalau misalkan tidak ada angkanya, berarti kita bisa menyimpulkan berarti ini adalah sudut siku-siku, ya, jika kita melihat bentuk di sudutnya. Kalau misalkan bentuknya kotak seperti ini, berarti
Kita bisa menyimpulkan ini adalah sudut siku. Yang ketiga, di sini ada sudut tumpul. Ada sudut tumpul. Nah, sudut tumpul besarnya ini lebih dari 90 tapi kurang dari 180 derajat. Jadi antara 90 derajat ya sampai dengan 180 derajat. Jadi antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini ya di antara di sini nih. Kalau 90 itu bukan sudut tumpul karena 90 itu adalah sudut siku-siku. Gitu. 180 juga bukan sudut tumpul. Ingat ya. Jadi antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat itu disebut dengan sudut tumpul. Sekarang yang keempat, sudut lurus. Apa itu sudut lurus? Yaitu, nah ini ya, garisnya lurus ya. Dua garisnya. Nah, ini misalkan titik sudutnya. Ini titik sudutnya, ini garis A. Yang ini B. A dan B. Nah, ini jika posisinya seperti ini membentuk garis lurus, maka ini disebut dengan sudut lurus. Berapa besar sudut lurus? Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Ya, sama seperti siku-siku ini besar sudutnya ini sudah pasti ditentukan, ya, sudah ditentukan. Kalau siku-siku 90, kalau sudut lurus 180. Gitu. 5. Sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Nah, sudut refleks ini besarnya lebih dari 180 ya, dan kurang dari 360. Itu adalah sudut refleks gitu. Nah, seperti ini. Ini adalah sudut refleks. Nah, kalau di nomor 3 sini sudut tumpul. Nah, sudut refleksnya adalah ini. Ini adalah sudut refleks. Ya. Gitu, ini adalah sudut refleks. Nah, kalau ini yang sudut lurus, ini sudut refleks bukan, karena ini besarnya 180, berarti di belahan yang lainnya juga ya, di wilayah lainnya juga, berarti ini adalah sudut lurus ya, gitu. Berarti ini bukan sudut refleks. Jadi sudut refleks itu besarnya adalah lebih dari 180 tapi kurang dari 360 besarnya ya. Kita lihat latihan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sudut ya, yang ada garis lurus lalu dipotong oleh salah satu garis, maka membentuk menjadi sudut ya. Jadi ada dua sudut. Besar pelurus sudut SQR adalah pelurus ini. SQR ini besar sudut pelurus SQR-nya berapa? SQR ini nih. Berapa? Kita cari dulu X-nya. Gimana cara mencari X-nya? Ingat, tadi kita sudah pelajari gambarnya bahwa besar sudut, ini sudut apa ini? Ini adalah sudut, jika dua sudut ini kita jumlahkan, ya kan? Maka ini membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu berapa besarnya? Yaitu 180 derajat. 180 derajat. Berarti kita jika 5x derajat ditambah 4x tambah 9 derajat, maka sama dengan 180 derajat. Nah, kita lihat ini. Ini ya. 5x derajat ditambah, ini kita keluarkan 4x tambah 9 derajat ya. Maka jadi 5x derajat ditambah 4x berapa? 5x derajat tambah 4x derajat berapa hasilnya? Jadi 9x derajat ditambah 9. Ingat, ini tidak bisa kita jumlahkan semuanya ya, karena 9 tidak ada variabelnya, tidak ada lambang penggantinya nih, X di sini
berarti ini tidak bisa kita jumlahkan semuanya. Jadi yang X dengan yang X lagi, 5 ditambah 4 sama dengan 9 X derajat, ditambah 9 sama dengan 180. Nah, untuk ini kita akan mencari X, berarti 9-nya kita kita hilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Yaitu dengan, kalau ini positif 9 bisa 0 dikurangi 9, ya kan? Berarti 9X ditambah 9, biar 9-nya hilang maka kita kurangi dengan 9 sama dengan 180. Nah, maka jika ruas kirinya ditambah dengan negatif 9 derajat, maka ruas kanannya juga ditambah dengan negatif 9 derajat. Nah, maka didapat, ini kan jadi 0. Nah, jika ini kita operasikan, ini kan jadi 0. Ya, jadi 0. Maka hasilnya menjadi 9X sama dengan 180 dikurangi 9. Jadi berapa? 9X sama dengan 180 dikurangi 9. Nah, kita operasikan jadi 9X sama dengan 171. Ya, 171 itu dari 180 dikurangi 9. Maka didapat X-nya adalah 19. Dari mana 19? Dari 171 dibagi 9. Ya. Itu. Nah, sekarang X-nya sudah kita ketahui, yaitu 19. Ya. Pelurus sudut SQR adalah sudut PQR. SQR adalah PQR. Ini ada pelurusnya dari SQR. Ya. Berarti PQR sama dengan berapa besarnya? 5X. Nah, 5X kan besarnya sudut PQS. Nah, X-nya kita sudah ketahui 19. Maka X di sini kita ganti jadi 5 dikali 19 derajat. 5 dikali 19 derajat. Jadi PQS-nya besarnya adalah 95 derajat. 95 derajat. Ya, jadi besar sudut pelurusnya adalah 95 derajat. Sekarang latihan soal yang kedua. Nah, ini sama. Ini sama dengan yang tadi, ya. Nah, silakan nanti pelajari, ya. Pelajari saja karena caranya sama dengan yang tadi. Nah, bagaimana dengan yang selanjutnya? Perhatikan gambar berikut nih, gambarnya. Besar sudut BAC adalah BAC. Berarti yang kita cari ini, sudut ini. BAC. Sudut A berarti yang kita cari. Berapa besar sudut A? Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita amati dulu mana yang bisa kita ketahui sudutnya, besar sudutnya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada garis lurus yang dipotong oleh garis yang lainnya. Berarti ini adalah besarnya berapa? 180. Ya kan? Jika dua sudut ini kita jumlah, maka jumlahnya adalah 180 karena ini kan garis lurus, ya kan? Garis lurus dipotong oleh garis yang lain. Berarti ini 180. Jika ini 108, berarti berapa? Sudut yang satunya lagi, berarti 180 dikurangi 108, maka hasilnya adalah 75.
2 ya. Jadi sudut ACB ini berarti 72 derajat. 72 derajat. Nah, sekarang kita cari sudut yang A. Ini dua sudut sudah diketahui ya. Ingat, ini kalau dalam segitiga ya, segitiga itu. Nah, dari mana ini? Kita bahas dulu tentang ini. Nah, ini adalah persegi. Mau persegi panjang atau persegi ya, ini sama. Ini sudut persegi. Sudut persegi itu besarnya adalah 90 ya kan, 90. Kenapa 90? Karena semuanya siku. Semuanya ini siku. Ya, siku. Jika dijumlahkan semuanya, ini kan 90. Jika dijumlahkan besar sudut siku ya, semuanya sudut siku. Sudut pada persegi maka dijumlahkan menjadi 360 derajat. Nah, 360 derajat. Nah, apa hubungannya? Gini. Jadi untuk mengetahui besar sudut, jumlah sudut segitiga dari sini. Nah, jika persegi ini kita bagi menjadi 2, ya kan? Kita bagi menjadi 2 ini, maka bentuknya adalah segitiga, ya kan? Maka bentuknya seperti ini nih. Yang ke satu, ini yang kedua, gitu, ya kan? Bentuknya menjadi 2 buah segitiga. Nah, berarti kalau kita bagi 2, ya kan, perseginya, maka besar sudutnya pun menjadi dibagi 2. Ya, karena ini pasti 2 segitiga ini sama besar. Ya kan? 2 segitiga ini sama besar, maka besar dari jumlah sudut persegi itu kan 360 derajat. 360 derajat itu kan dibagi 2 menjadi berapa? Menjadi 180 derajat. Berarti jumlah pada segitiga sudutnya nih ya, kita jumlahkan tiga-tiganya maka 180 derajat. Nah, berarti jika ini ya, kembali ke gambar, jika ketiga sudut pada gambar segitiga ini dijumlahkan harus menjadi 180. Nah, berarti berapakah sudut A ini? Berarti caranya sudut BAC, kita jumlahkan semua sudutnya. Kita lihat ke penjelasannya. Sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut ACB sama dengan 180 derajat. Jadi jika semuanya dijumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Tapi yang diketahui adalah sudut ABC dan sudut ACB. Sedangkan yang kita cari adalah sudut BAC. Ya. Kita ganti, sudah, masukkan, jumlahkan 36 derajat ditambah 72 derajat, maka hasilnya adalah 108 derajat. 108 derajat. Nah, berarti sudut BAC sama dengan 180 dikurangi 108 derajat, maka sudut BAC sama dengan 72 derajat. Berarti sudut A ini juga 72 derajat. Ya. Seperti itu. Hubungan antar sudut. Ini ya, hubungan antar sudut. Oh, ini tadi soalnya sudah yang ini ya. Ini pengertian sudut berpelurus atau suplemen ya.
Dua sudut disebut pelurus atau suplemen jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180. Jadi kita jumlahkan ya sudut X dan sudut Y ini, maka hasilnya adalah 180. Tadi sudah kita bahas ya di contoh soal. Sudut ABD merupakan pelurus dari sudut CBA atau sebaliknya ya, sudut CBD ya, atau sebaliknya sudut CBD merupakan pelurus dari sudut ABD, itu ya sebaliknya. Nah, jika dijumlahkan kedua sudutnya ini, maka jumlahnya adalah 180 ya. Ingat, karena ini adalah garis lurus. Sekarang pengertian sudut berpenyiku atau komplement. Nah, kalau berpenyiku berarti dua sudut ini kita jumlahkan besarnya adalah 90 derajat. Caranya sama ya. Berarti kalau misalkan X-nya yang diketahui, berarti yang penyikunya adalah Y. Itu ya. Nah, sekarang yang bertolak belakang. Ini yang bertolak belakang ya. Sudut bertolak belakang. Kita lihat di gambarnya di sini. Sudut BED ini, kita ganti dulu. Sudut BED ini sama besar sudut AEC. Dari gambarnya kita bisa lihat, oh ini besarnya sama ini. Berarti sudut tersebut besar sudutnya sama ya. Jika misalkan ini besar sudutnya adalah 70, maka besar sudut yang satunya pun yang tolakannya pun sama, berarti ini juga 70 derajat ya. Nah, terus sudut yang ini juga, yang satunya lagi ini sama besar ya. Sudut BEC dengan sudut AED ini sama besar. Berarti kalau misalkan ini 70 derajat, berarti ini sebelahnya berapa? Berarti sebelahnya adalah 110 derajat. Kalau ini 110 derajat, berarti ini juga 110 derajat. Dari mana 110 derajat? Ingat, jika ini, nah, jika ini kita jumlahkan, ini kan sudut lurus, ini menjadi 180 ya kan. Ini jumlahkan 110 dengan 70 jadi 180 gitu. Mau dari sini, dari 70 yang di bawah ini ke atas bisa, atau dari 70 yang sebelahnya lagi juga sama. Ini pasti sama jika kita jumlahkan semuanya sama ya gitu. Nah, sekarang dua garis sejajar dipotong oleh garis lurus. Dua garis sejajarnya mana ini? Ini dua garis yang sejajar dipotong oleh garis lurus. Maka dari perpotongan garis tersebut akan terdapat masing-masing garis memiliki 4 sudut ya. Masing-masing garis memiliki 4 sudut. Misalkan di sini hasil dari perpotongan garisnya kita sebut dengan A, yang satunya lagi dengan B. Nah, tiap-tiap sudutnya kita kasih kode 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3, 4 ya semuanya ya. Dari A dan juga B. Berarti terdapat 8 sudut ya dari A dan B. Ini berarti namanya berarti A1, A2, A3, A4, sedangkan yang di bawah ini B1, B2, B3 dan B4 itu ya. Nah, sekarang hubungan antar sudut yang tadi gambarnya sudut sehadap. Nah, sudut sehadap itu adalah A1 dengan B1.
A1 dengan B1, A2 dengan B2, A3 dengan B3. Jadi posisinya sama. Jadi sehadap itu adalah posisinya sama, berhadapan sama posisinya. Jadi kalau A1 berarti B-nya adalah B1. Ya, berarti di sini. Hati-hati nanti kalau di contoh soal biasanya di soal biasanya posisinya berubah. Ini kan posisinya sama nih, 1 2 3 4-nya ya. Angka nomornya sama. Nah, biasanya untuk mengecoh itu angkanya posisinya dirubah. Gitu. Misalkan satunya di sini 1 2 3 4, 4-nya berarti di sini. Nah, itu hati-hati ya. Harus dilihat jangan karena di sini keterangannya adalah sudut sehadap itu adalah A1 dengan B1. Nah, karena ini adalah sebagai contohnya. Ya, di sini sebagai contohnya, tapi nanti kalau di saat di soal jangan disamakan dengan contohnya, harus dilihat dulu ya. Sudut dalam sepihak. Nah, kalau sudut dalam sepihak berarti A4 dengan B1. A4 dengan B1 ini dalam sepihak. Jadi yang berhadapan ini kan di dalam, ini di dalam ya. Ini di dalam. Berarti yang sepihak, dalam sepihak berarti A4 B1, A3 B2 ya. Terus ada luar sepihak berarti sama ini, luar sepihak. Nah, ini luar sepihak. A1 berarti B4, A3 A2 B3. Nah, luar sepihak itu. Sekarang 4 sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang berarti A1 dengan A3 gitu. A2 dengan A4 ya. Ini. Yang kelima sudut berpelurus. A1 dengan A2 ini berpelurus. Ya. A3 dan A4 gitu ya, itu yang sudut berpelurus. Yang keenam, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan. Ini dalam. Ingat ini adalah dalam. Sudut dalam tapi berseberangan. Berarti A4 dengan B2. A4 dengan B2, A3 dengan B1. Gitu ya. Nah, besar sudutnya sama ya. Bisa dilihat di sini nih. 4 dengan 2 di sini besar sudutnya sama, 3 dengan 1 besar sudutnya juga sama. Yang ketujuh, sudut luar berseberangan, berarti ini yang luar. Ini yang luar, tapi berseberangan, berarti A1 dengan B3, A2 dengan B4. Ini juga besar sudutnya sama ya. Yang berpasangan ini besar sudutnya sama. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal 1, ini gambarnya nih. Ini gambarnya. Tentukan hubungan antar sudut berdasarkan gambar di samping. Nah, kalau ini kan sama, posisinya sama. Ini kan posisinya sama. Ya kan dengan yang tadi nih. Berarti sudut A1 dengan sudut B3 ini disebut sudut A1. Oh, ini berarti sudut luar berseberangan, ya kan? Sudut A3 dengan sudut B1. A3 B1 berarti ini kan sudutnya di dalam nih. Berarti adalah dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut A2 dengan sudut A4. A2 dan A4. Berarti ini luar berseberangan ya. Luar berseberangan bisa, bertolak belakang juga. Sudut bertolak belakang juga bisa. Yang keempat, sudut B4 dengan sudut A4. B4 A4. Oh, yang tadi itu A2 dengan A4 ya. Iya, bertolak belakang. Ya, bertolak belakang bukan berseberangan. Luar berseberangan. Yang keempat, sudut B4 dengan sudut A4. B4 A4. B4 A4. Berarti ini adalah sudut sehadap. Ya. Nah, contoh soal nomor 2, ini masih gambarnya sama ya. Jika besar sudut A3 ini adalah 105, nah ini
A3 ini adalah 105, besar sudut B2. B2 berarti ini berapa? Ya kan? Berapa gitu. Sudut B2-nya berapa? Ingat. Ini saling sehadap. Kalau sehadap itu jumlahnya adalah, jika dijumlahkan besarnya adalah 180. Kan? A3 dengan B2 atau A4 dengan B1 ini sehadap. Ya. Berarti bukan sehadap. Apa? Tadi itu sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak. Gitu. Nah, ini jika kita jumlahkan jumlahnya adalah 180 derajat. Jika sudut A3 ini adalah 105, ya, berarti untuk menjadi 180 derajat itu berapa? Sudut B2 ini berarti berapa? 180 dikurangi 105, jadi 75 derajat. Besar B2 itu adalah 75 derajat. Sekarang soal selanjutnya. Nah, perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan adalah nilai P ditambah Q. Berarti cari P dan Q-nya ini, kita cari berapa. Gitu. Nah, kita lihat di sini. Di sini ya gambarnya ini. Kita harus mencari salah satu dulu. Nah, ini P atau Q. Ini kan kita sudah diketahui nih. Ini itu jika jumlahkan 180, ya kan? Maka 45 ditambah 3P sama dengan 180. Nih, ini berkelurus. Berarti 3P sama dengan 180 dikurangi 45. Caranya seperti tadi ya. Kenapa di sini jadi negatif 45? Caranya di contoh soal yang tadi. Dikurangi 45 derajat sama dengan 180 dikurangi 45 jadi 135. 3P sama dengan 135 derajat. Jadi P-nya adalah 45. Dari mana 45? Yaitu 135 dibagi 3. Jadi 45. Jadi P-nya adalah 45. Berapakah? Berarti 5Q jika P-nya adalah 45. Ingat, ini kan dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan ini besar sudutnya sama. Berarti 5Q sama dengan 3P. Kan? 5Q sama dengan 3P. Berapa 3P? Tadi sini ada kotretannya nih. Ini 3P sama dengan 135 derajat. Berarti masukkan ke sini 135 derajat. 5Q sama dengan 135 derajat. Ya. Ini dirubah. Maka 135 derajat dibagi 5 hasilnya adalah 27. Q-nya 27, P-nya 45 derajat. Sekarang kita jumlahkan. 45 ditambah 27. Maka hasilnya adalah 72 derajat. Ya. Maka P ditambah Q adalah 72 derajat. Seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari Bapak ya, tolong dipelajari lagi. Kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.